Itulah enaknya punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak perlu berkata, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk almarhum. Gak perlu. Setelah dia sholat langsung nyampai. Setelah dia sedekah langsung. Setelah dia ikut buat kebaikan langsung. Tanpa dia sebutkan. Itu makna anak yang soleh. Bagi yang tidak punya anak soleh, jangan berkecil hati. Karena punya tetangga yang soleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya soleh. Dari mana kau tahu? Namanya soleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Bagaimana cara berdoa agar doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Itulah enaknya punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak perlu berkata, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk almarhum. Gak perlu. Setelah dia sholat langsung nyampai. Setelah dia sedekah langsung. Setelah dia ikut buat kebaikan langsung. Tanpa dia sebutkan. Itu makna anak yang soleh. Bagi yang tidak punya anak soleh, jangan berkecil hati. Karena punya tetangga yang soleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya soleh. Dari mana kau tahu? Namanya soleh. Saya punya tetangga meninggal, saya lewat di makamnya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya itu sampai apa enggak sampai? Sampai. Kalau enggak sampai ngapain diajarkan Nabi doa? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, mulutmu jangan diam saja, bacakan doa. Itu menunjukkan doa kita semuanya sampai untuk orang yang meninggal dunia. Makanya ada salam untuk orang mati. Salam dibagi tiga. Salam yang pertama, salam yang nggak boleh dijawab. Salam yang kedua, salam yang wajib dijawab. Salam yang ketiga, salam yang kita takut mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Salam yang kedua, enggak boleh dijawab. Salam imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam yang kita enggak ingin mendengar jawabannya. Lewat di makam, nampak kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur. Seandainya dia menjawab, waalaikumsalam. Bolehkah wanita sedang haid berada dalam masjid dan baca Quran? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Saya memakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan sedang haid halangan tidak boleh melakukan 7. Tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tapi kalau ada ustadz atau majelis tarjih dari Muhammadiyah mengatakan boleh, ikutlah pendapat itu karena mungkin dia pakai pendapat dari mazhab yang lain. Kalau ada ikhtilaf saya sampaikan ikhtilaf. Tapi kalau saya katakan, Ustaz, sholat berapa? Dalam Islam sholat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kawan saya sholatnya 2 aja. Boleh juga, nggak apa-apa. Kita ikhtilaf dalam masalah ini. Yang nggak sholat pun boleh, silakan. Goblok. Ada masanya kita berlapang dada menerima perbedaan, tapi ada masanya kita tegas. Betul? Buya Hamka, ulama Muhammadiyah sangat tegas dalam masalah perayaan agama lain, tegas dia, nggak mau dia. Tapi kalau dalam masalah berbeda pendapat, masalah furuk, masalah kecil, kata dia dalam masalah ini banyak pendapat. Datang Buya Hamka ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau kalau khutbah Jumat pakai tongkat. Di Masjid Muhammadiyah nggak ada pakai tongkat. Pengurus masjid takut. Ini kalau Buya Hamka nanti dikasih tongkat gimana ini? Ternyata Buya Hamka berlapang dada, dikasih tongkat, dia pegang, dia khutbah. Buya Hamka dalam masalah furuk berlapang dada, saya mengikut manhaj beliau. Dalam masalah ini saya ikut pendapat ini. Tapi kalau ada ulama nanti mendapat ini, mungkin dia baca kitab yang lain. Nah, jelas? Oh, saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad. Baik, saya ikut pendapat Ustaz ini. Bagus. Selama masih dalam ahlus sunnah wal
bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan khalqul Quran, tapi ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan dari Tuan Guru, makna dari membuka tapak tangan saat salam dalam sholat. Apakah ada mazhab yang mensunahkannya atau tidak? Saya kalau ada perbedaan, saya sebut perbedaan. Kalau saya sebut tahu, saya sebut berapa. Tentang meletakkan tangan, ada 6. Meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Syafi'i. Mazhab Maliki 2. 1 qabat di atas pusat. 1 lagi tashil, irsal, lepas. Maliki Maroko, Raja Maroko mazhab Maliki tangannya lepas. Allahu Akbar. Maliki Masyrik di atas pusat. Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Albani, Syekh Albani, Nasruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya saya sebut. Tapi jangan gara-gara ini besok 5-5-nya dicoba. Zuhur lagi panas. Tetap diamalkan 1, tapi jangan salahkan orang. Nanti datang jamaah tabligh dari India. Allahu Akbar. India mazhabnya Hanafi. Atau pas sholat di Turki. Pergi umrah mampir ke Turki. Orang Turki. Hanafi. Kalau 5 saya sebutkan 5. Adapun tentang salam, 1 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum ketemu lagi baik jumpa ulama, baik baca kitab yang mengatakan salam itu tangan dibuka. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun menggerakkan, itu ada 3 mazhab. Tangan ditekuk, 1 ibu jari di ujung, 1 mazhab. Ada mengatakan dipangkal telunjuk, 1 mazhab. Begini ada, begini ada. Mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala billahi. Diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis, enggak turun. Tapi kalau Hanafi angkatnya la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Ambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Saya kalau ada 4 saya sebut 4. Kalau ada 5 saya sebut 5. Tapi kalau 1 saya sebut 1. Tentang masalah salam hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya pegawai honorer di Pemprov, apa yang harus saya lakukan ketika pimpinan menyuruh saya untuk melakukan yang bertentangan dengan agama? Contohnya ketika dinas luar atau untuk membeli bil hotel padahal kami tidur di rumah. Saudaraku, jamaah saya, jamaah kami punya hotel. Lalu dia bertanya ke saya, Ustadz Somad ada seminar 4 hari, tapi ditanda tangan kwitansi 3 hari. Duitnya tetap turun 4. Gimana nih Pak Ustadz? Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duit ini saya tolak Ustadz, nanti saya dikucilkan teman-teman. Kalau kau tak sanggup menolak, kau ambil saja
Kau hitung berapa yang bukan punya hakmu, kau serahkan masalih ammah, kepentingan orang banyak, masjid, anak yatim, fakir miskin. Karena kalau kau bawa juga ke rumah, kau suapkan ke anakmu makan haram, anakmu itu hijau, suci, bersih, rusak otaknya gara-gara makan duit haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, gak pernah saya makan. Berapa? 5.000. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Oleh sebab itu hati-hati. Makan yang sesuai dengan punya kita, jatah kita, gaji kita. Kalau kita tertekan, tidak sanggup, mau keluar nggak ada kerja lain, nanti saya mati Pak Ustadz. Tak ada yang menyanggupi saya Pak Ustadz. Kau terpaksa di situ, pilih darurat teringan. Kau tetap di situ, mohon kepada Allah dibukakan pintu rezeki dari usaha yang lain. Dan ini kau ambil yang hak engkau saja. Yang bukan hak engkau, serahkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang susah. Dipakai pesawat yang paling murah dalam laporan pesawat yang paling mahal, tipu. Dinikmati hanya sesaat, azabnya diterima, khalidina fiha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas kedatangan Ustadz ke Kaltara. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan dalam menjalankan dakwah. Apa hukumnya usaha sarang walet? Yang satu mengatakan sarang walet haram. Yang satu mengatakan sarang walet halal. Kenapa Ustadz bisa beda ijtihadnya? Padahal waletnya satu. Kecuali ada walet syariah sama walet konvensional. Kenapa bisa halal, bisa haram? Saya ceritakan. Bapak Ibu masih sabar mendengar cerita ini? Yang mau pulang silakan pulang, nggak apa-apa. Saya biasa ceramah berdua sama kamera aja. Di TV-TV yang acaranya rekaman nggak live, saya berdua aja. Jamaah dimanapun berada, hari ini kita menghadapi masalah dunia. Nggak ada orang, saya berdua aja sama kamera. Ketika Nabi sedang khutbah di padang Arafah, tiba-tiba ada seekor unta menjilat baju Nabi. Air liur unta itu kena ke baju Nabi. Dan Nabi sholat memakai baju bekas air liur itu. Pertanyaannya, halalkah air liur unta? Halal. Karena kalau haram pasti dia ganti baju. Tapi jangan nanti sampai ke Makkah ambil gelas tampung air liur unta. Itu dalil pertama. Onta halal apa haram? Halal. Kucing halal apa haram? Halal. Kucing haram. Kata Nabi, kalau ada air minum dijilat oleh kucing, apakah air minum ini haram? Halal. Itu menunjukkan air liur onta dengan air liur kucing tidak menyebabkan najis. Itulah dalil Ustadz yang mengatakan air liur walet hukumnya halal. Jelas? Dua dalil yang mengatakan air liur walet halal. Adapun Ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram. Walet sampai sekarang belum punya WC umum. Bercampur antara walet dengan air liur walet. Idza jatama'al halal wal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, faghullibal haram. Maka yang menang itu haram. Air liur walet cairan. Nya kotoran najis bercampur maka menjadi haram. Kecuali sarang waletnya ada WC umum. Kata Ustadz yang mengharamkan. Udah jelas kenapa ikhtilaf dalam masalah sarang walet? Ada gajah. Gajah suatu hari melihat durian. Kata gajah. Akhirnya gajah ini cerdas. Digulungnya durian itu pakai lalang. Sampai tebal. Sampai durinya nggak terasa. Ditelannya. Telan. Besok keluar bulat-bulat. Apa hukum memakan durian yang sudah masuk ke perut gajah tadi? Halal.
kalau ujung durian tidak pecah. Tapi kalau pecah, haram. Makanya kalau mau makan durian yang sudah dimakan gajah, masukkan ke plastik. Itu jugalah sebab mengapa sebagian ulama mengatakan kopi luwak itu haram. Dari mana mengatakan kopi luwak haram? Karena luwak, musang, memakan kulit kopi, rupanya ada satu kopi yang kulitnya pecah karena gigi musang tajam. Kecuali yang makan itu musang ompong semua. Itu ceritanya kenapa ikhtilaf ulama menetapkan suatu hukum. Nah, itu hukum air liurnya. Adapun ustadznya mengatakan haram buat sarang walet, bukan karena air liurnya, tapi karena suaranya mengganggu masyarakat sekitar. Bukan pula suara walet, padahal walet yang lain jauh-jauh mendengar. Ih, merdu sekali suara cewek ini, kata walet. Begitu dia datang, rupanya kaset. Walet pun tertipu juga banyak. Tapi kalau dia buat sarang walet di tengah hutan, dibuatnya rumah tinggi, tak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi masalah walet ini banyak aspeknya. Ini bisa selesai dengan dilakukan oleh peraturan daerah. Boleh membuat sarang walet dari jarak radius sekian kilometer. Tapi serba salah juga. Dibuat di tengah masyarakat, masyarakat terganggu. Dibuat di hutan, maling senyum. Jika lupa rakaat sholat, terlanjur sudah salam, apakah diulang sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun berdiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa, kata Nabi? Sholat zuhur kok 2 rakaat? Nabi pernah sholat 2 rakaat. Sahabat nanya, sahabat enggak langsung nyalakan. Hei Nabi salah. Enggak, adab. Apakah turun wahyu sholat berkurang? Kata Nabi tidak. Tapi kita baru 2 rakaat. Nabi langsung tambah 2 rakaat lagi. Jadi mana tahu nanti imam lupa. Pak Imam, apakah turun wahyu Pak Imam? Apa kata imam? Bapak baru 2 rakaat. Oh, kalau gitu sholat tidak diulang tapi tambah berapa yang kurang. Allahu Akbar. Tambah berapa yang kurang, langsung salam sekali lagi. Ustaz pernah? Belum, na'udzubillah. Mudah-mudahan tak turun wahyu. Apa hukum kredit mobil? Apakah termasuk riba? Bisa buka HP. Buka HP, buka google.com. Tulis di atas kredit spasi SOMADMOROCCO. Enter. Nah, langsung dapat kredit. Nah, langsung share ke kawan yang sudah kenal. Contohnya anggota DPD RI. Nah, Bapak Hasan Basri. Oh, nomornya belum ada. Nanti saya tulis. Dah. Cara nulisnya, mencari bahannya mudah. Kredit spasi Somat Moroko. Somat Moroko artinya Somat S2 dari Maroko. Biar jangan tahu, disangka orang ini Ustadz kaleng-kaleng. Kan ada tuh Google. Tulis di situ kredit spasi Somat Moroko. Nanti dapat tulisannya. Di situ saya jelaskan hukumnya. Kalau uang dengan uang riba. Kalau uang dengan barang tidak riba. Pinjam uang 1 juta, bayar 1.200.000 riba. Tapi kalau uang dengan mobil, uang dengan motor tidak riba. Baca tulisan lengkap. Like and share. Somat Moroko nama blog, tulisan-tulisan banyak, saya kaji-kaji masalah hukum fikih. Di rumah saya itu Pak Ustadz semuanya kredit. Uang dengan panci, uang dengan prio, uang dengan motor. Satu-satunya yang lunas, bini dia itu lunas.
Itu pun karena Pak Kemenak nggak ngasih kredit. Kalau Pak Kemenak ngasih kredit, kredit juga itu. Aku nikahi dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, kredit.